Banyak nabi sangat dekat dengan malaikat Azrael. Ketika tiba saatnya kehidupan seorang nabi berakhir, malaikat Azrael lah yang akan memegang komando, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai sumber membuktikan interaksi malaikat Azrael dengan banyak nabi. Sama seperti Muhammad dan Nabi Idris, begitu pula Ibrahim. Pertemuan malaikat Azrael dengan beberapa nabi diceritakan di sini. Azrael pernah ditanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, "Bisakah kamu menunjukkan wajahmu ketika kamu mengambil nyawa orang yang suka berbuat dosa?" "Kamu tidak akan sanggup melihatku," kata Azrael dengan cepat. Nabi Ibrahim menjawab, "Tentu saja saya bisa." Jawab Ibrahim. Israel akhirnya berkata, "Berpalinglah dariku." Ketika Nabi Ibrahim menoleh, sesosok tinggi menyeramkan berbaju hitam berdiri di hadapannya, rambutnya berdiri tegak. Dia menyemburkan api dari mulut dan hidungnya. Dalam sekejap, Nabi Ibrahim alaihi salam pingsan. Dan ketika kemudian sadar dari pingsannya, ia berkata kepada Azrael, "Wahai malaikat maut, jika orang-orang berdosa tidak menghadapi apapun selain wajahmu pada saat kematian mereka, tentunya itu akan menjadi hukuman yang cukup bagi mereka." Ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawa orang-orang beriman, maka ia akan datang dengan rupa yang menawan. Ia menebarkan aroma wewangian yang harum. Berkata Nabi Ibrahim alaihi salam, "Sesungguhnya, jika seorang mukmin melihat kemunculanmu yang rupawan di saat kematiannya, itu sudah cukup sebagai balasan atas amal baiknya." Suatu hari Nabi Ibrahim sedang menikmati waktu di teras rumahnya. Seorang lelaki tua keriput dengan tongkat muncul entah dari mana. Ketika orang asing itu tiba, Ibrahim menyambutnya ke dalam dan menawarinya makanan. Pria tua itu adalah Azrael. Azrael kembali setahun kemudian, namun kali ini dalam bentuk yang berbeda. Dia tidak lagi memiliki wajah tua yang compang-camping, melainkan wajah yang tampan. Malaikat maut datang dan Nabi Ibrahim mengetahuinya. Saat malaikat maut hendak mencabut nyawanya, Nabi Ibrahim bertanya kepadanya, "Wahai malaikat maut, pernahkah kamu mengenal seorang kekasih yang tega mencabut nyawa orang yang dicintainya?" Malaikat maut terbang ke surga untuk memberitahu Tuhan tentang kekasihnya yang mengeluh. Lalu Allah berfirman, "Katakan pada kekasihku, apakah seorang kekasih tidak suka bertemu dengan orang yang dicintainya?" Setelah itu, Azrael kembali menemui Ibrahim. Apa yang Tuhannya firmankan, disampaikannya. Setelah mendengar jawaban Allah, Ibrahim berkata pada dirinya sendiri, "Tenanglah hatiku saat ini." Nabi Ibrahim segera dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Nabi Muhammad pernah bersabda tentang kematian, manusia pasti akan merasakan derita dan sakitnya kematian, bahkan sendi-sendinya akan saling berpamitan sambil berkata, "Kesejahteraan bagimu, kini kita terpisah satu sama lain," sambil berkata, "Kesejahteraan atasmu, sekarang kita terpisah satu sama lain sampai hari kiamat datang nanti." Jibril datang mengunjungi Nabi ketika dia sakit dan lemah, lalu ia berkata kepadanya, "Malaikat maut ada di depan pintu, meminta izin untuk bertemu denganmu, dan tidak pernah meminta izin dari siapapun sebelum kamu." Nabi menyambut Azrael dan mempersilakan masuk. Azrael masuk dan menyapa Muhammad. "Assalamualaikum, wahai Rasulullah. Allah telah mengirim saya untuk memberi Anda pilihan untuk tetap di dunia ini atau akan melihat Allah di akhirat." Dan pada akhirnya, Rasulullah mengambil keputusan untuk menghadap Allah SWT. Berikut ini kisah Nabi Musa. Nabi Musa menamparkan malaikat maut saat memohon izin untuk mencabut nyawanya. Musa memukulnya saat dia datang. Setelah itu, Israel kembali kepada Tuhannya dan melapor, "Engkau telah mengutus aku kepada seorang hamba yang menolak untuk mati." Allah kemudian memerintahkannya, "Kembalilah kepada Musa. Katakan padanya untuk meletakkan tangannya di punggung sapi, dan umurnya akan sama dengan rambut di punggung sapi yang ditutupi telapak tangannya. Sehelai rambut melambangkan 1 tahun. Ya Tuhan, apa yang akan terjadi setelah itu?" teriak Musa. "Kematian," jawab malaikat maut. Lain lagi kisah Nabi Daud. Azrael, yang berencana untuk mencabut nyawa Nabi Daud, ia menyamar sebagai seorang pria dan menyusup ke kerajaan Raja Daud. Nabi Daud bertanya, "Siapa kamu?" Malaikat maut menjawab, "Tidak ada penguasa yang bisa mengintimidasi saya, hingga sekarang ini." Dan Nabi Daud segera tahu siapa sosok di hadapannya. "Demi Allah, kamu adalah malaikat maut, jika memang demikian,
Marilah kita mentaati perintah Allah. Nabi Daud yang siap fisik dan mentalnya bergegas menuju tempat pencabutan nyawanya. Selain Nabi yang telah kita ceritakan, Nabi Idris juga pernah bertemu dengan malaikat maut. Bahkan Nabi Idris AS bisa menyaksikan akhirat dan lubang neraka. Meski belum ada perintah dari Allah SWT untuk Azrael, Nabi Idris pun memohon agar nyawanya dicabut. Akhirnya, Nabi Idris diwafatkan untuk waktu yang singkat dan kemudian dihidupkan kembali. Kisahnya sebagai berikut. Dahulu kala, Nabi Idris sedang bersantai di suatu wilayah yang sepi dan tenang. Saat matanya terpejam, bibir Nabi Idris bergerak memuji Allah, Tuhan yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Pada saat itu, seorang malaikat muncul dan menyapanya. "Ya Nabi Allah Idris, nama saya Azrael sang malaikat agung." Nabi Idris kemudian menanggapi salam malaikat Azrael dan langsung bertanya, "Wahai Azrael, apakah kamu di sini untuk mengambil nyawa atau bersiarah?" "Aku datang untuk melakukan perjalanan dengan izin Allah," gumam Azrael kepada Nabi Idris yang matanya masih terpejam saat duduk berdiam diri. Idris, sang Nabi, terus menyebut Allah dengan mulutnya. Beginilah cara para Nabi menghabiskan saat-saat hening mereka. Dengan pikiran dan hati mereka ingat dan fokus pada Allah. Mata Nabi terbuka, dan dia mulai bergeser tempat duduknya. Lalu Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Maukah engkau membantuku?" Malaikat Azrael bertanya, "Apa yang bisa saya bantu?" Jawab malaikat maut, "Maukah kamu mengambil jiwa saya dan kemudian menghidupkannya sehingga saya dapat menyembah Allah setelah saya merasakan derita kematian?" Jelasnya. Malaikat Azrael kaget dengan permohonan Nabi Idris. Dia menolak tawaran itu. Meskipun Nabi adalah utusan Tuhan yang setia di bumi, malaikat maut tidak dapat mengabulkan keinginan seperti itu, kecuali atas izin Allah. Tapi tidak lama kemudian, Azrael mendapat wahyu dari Allah yang memerintahkannya untuk mencabut nyawa Nabi Idris. Nabi Idris dicabut nyawanya oleh malaikat Azrael. Tapi setelah itu, Azrael menangisi kematian Nabi Idris dan memohon kepada Allah untuk menghidupkan kembali Nabi Idris. Allah kemudian menyetujui permintaan Azrael, membangkitkan Nabi Idris sehingga dia dan Azrael dapat melanjutkan percakapan mereka. Setelah bangkit dari kematian, Israel bertanya kepada Nabi Idris. Azrael menanyai tentang pengalamannya menghadapi kematian. "Wahai Nabi Idris, bagaimana rasanya kematian?" Rasa sakit kematian itu seperti hewan yang dikuliti hidup-hidup, bahkan 1000 kali lebih sakit dari itu. Tapi kemudian malaikat maut berkata, "Aku akan mencabut nyawa para nabi dengan hati-hati dan lemah lembut. Dan mereka tidak akan merasakan siksa yang maha dahsyat itu." Itulah sedikit kisah para nabi yang pernah berjumpa dengan malaikat maut. Jika kamu tahu ada nabi lain yang bertemu dengan malaikat maut, tulis di komentar.